إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Sore hari ini kita melanjutkan al-wasiyah al-khamisah, al-wasiyah bi ta'ati ulil amri, wasiat tentang taat kepada ulul amri. Hadis-hadis yang ditulis oleh muallif ada 3 hadis. Terus di bawahnya itu ada hadis-hadis, itu hadis yang saya tulis dari syarah. Nah, syarah atau keterangan dari al-wasiyah bi ta'ati ulil amri, yaitu wasiat tentang taat kepada ulil amri, pemimpin. Al-hadis al-awwal an Yahya ibn Husainin an jaddatihi ummil muhsan qala berkata Yahya berkata, sami'tuha taqul, aku mendengar nenekku berkata, hajjtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada', aku berhaji bersama Rasulullah hajjatul wada', fara'aituhu hina rama jamratal aqabati, aku melihat, kata nenek Yahya Ummul Husain, ketika Rasulullah melempar jamratul aqabah, jumrah yang paling akhir, berarti tanggal 10 ini, 10 Dzulhijjah, wan sarafa wa huwa ala rahilatihi, kemudian beliau pergi dan beliau masih di atas kendaraannya, wa ma'ahu Bilalun wa Usamatu, bersama beliau ketika itu Bilal dan Usamah, ahaduhuma yaqudu bihi rahilatahu, salah satu dari 2 orang ini yaitu menggiring kendaraan Rasulullah, wal akharu rafi'un thawbahu ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang satu mengangkat pakaiannya di atas pakaian Rasulullah, di atas kepala Rasulullah, minas syamsi, menahan dari panas matahari. Qalat, berkata Ummul Husain, maaf bukan Ummul Mihsan, Ummul Husain, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulan katsiran, kemudian Rasulullah setelah itu berkata-kata dengan kata-kata yang banyak. Tsumma sami'tuhu yaqul, kemudian berkata Ummul Husain, aku mendengar beliau itu berkata, in ummira alaikum abdun mujadda'un hasibtuha qalat aswatu. Nah, in ummira, apabila ummira alaikum, dijadikan pemimpin atas kamu, abdun mujadda'un, seorang hamba yang berhidung pesek, hasibtuha qalat, berkata Yahya bin Husain, aku juga mengira kakekku itu berkata aswad, hitam, yaqudukum bi kitabillahi ta'ala, yang menggiring kamu, maksudnya memimpin kamu dengan membawa kamu kepada kitabullah, fasma'u lahu wa ati'u, maka dengarlah dia dan taatlah. Hadis sahih rawahu Imam Muslim. Hadis yang kedua, an Abi Umamah yaqul, Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada', aku mendengar Rasulullah, kata Abu Umamah al-Bahili, berkhutbah pada hajjatul wada', faqala ittaqullaha rabbakum, bertakwalah kamu kepada Allah Rabbmu, wa sallu khamsakum, dan laksanakanlah salat yang 5 waktu, wa sumu syahrakum, dan puasalah bulanmu, yakni bulan Ramadan, wa addu zakat amwalikum, dan laksanakanlah zakat hartamu, wa ati'u
dza amrikum. Nah, ini di sini asyahid, dan taatilah pemimpin kamu, orang yang memimpin kamu. Mana dza amrikum, tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk ke surga Rabb kalian. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Hadis yang ketiga, Anil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala. Ini hadis sangat populer ini, yang sering terdengar. Qala, berkata Al-Irbad bin Sariyah, wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil ghadati. Rasulullah memberi nasihat kepada kami pada suatu hari setelah salat subuh. Salatul ghadat itu salat subhi, juga salatul fajri. Mau'izatan balighatan, yaitu mau'izah yang sangat mengena. Zarafat minhal uyunu, di mana karena nasihat itu air mata berlinang. Maksudnya para sahabat menangis. Wa wajilat minhal qulubu, dan karena nasihat tersebut, mau'izah tersebut, hati ini berdetak. Wajilat qulubuhum, nah, hati mereka itu wajilat qulubuhum minhal qulub. Faqala rajulun, berkata seorang laki-laki dari kalangan sahabat, inna hadhihi mau'izatu muwaddi'in, sesungguhnya ini adalah nasihat seorang yang akan meninggalkan sesuatu, yang akan berpisah. Famada ta'hadu ilaina ya Rasulullah, maka apa wahai Rasulullah yang kau janjikan kepada kami? Qala, berkata Rasulullah alaihi salatu wassalam, usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-tha'ah, aku berwasiat kepadamu dengan takwa kepada Allah dan dengan sami'na, as-sama' mendengarkan pemimpin, wa ta'ah taat kepada pemimpin. Wa in abdun habasyiyun, walaupun yang memimpin kamu adalah seorang budak dari Habasyi, dari Habsyah, Ethiopia, budak hitam. Fa innahu man ya'ish minkum, maka sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian, yara ikhtilafan katsiran, akan melihat yaitu perselisihan yang banyak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, maka jauhilah darimu, hindarilah darimu perkara-perkara yang baru, maksudnya perkara dalam agama. Fa innaha dhalalatun, karena sesungguhnya yang baru-baru itu dalam urusan agama itu kesesatan. Faman adraka dzalika minkum, maka barang siapa di antara kalian yang menututi waktu itu, zaman itu, fa'alaihi bisunnati, maka hendaklah dia berpegang teguh bisunnati, dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, dan berpegang teguh dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin, yaitu yang mendapat hidayah. Addu 'alaiha bin nawajid, peganglah sunnahku, sunnah para khulafa itu, bin nawajid, dengan gigi geraham. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Ikhwani fillah, dari hadis-hadis yang saya baca tadi, 3 hadis saya baca itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya taat kepada pemimpin itu, ulatul umur, waliul amr, ulatul umur itu hukumnya wajib. Nah, dan itu berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis yang saya baca tadi di antaranya. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Ini kata ahli tafsir. Saya bacakan artinya dulu. Wahai orang-orang yang beriman, athi'ullaha, taatlah kamu kepada Allah, wa athi'ur rasulah. Diulangi lagi kata-kata athi'u wa athi'u, athi'ullaha wa athi'u. Tapi ketika ulil amri, Allah berfirman wa ulil amri minkum. Allah tidak berkata wa ati'u ulil amri minkum. Ini menunjukkan, kata ulama, kata ahli tafsir,
bahwa saya ulul amri itu ikut ketaatan mereka itu ikut ketaatan Rasul. Jangan membuat hal-hal yang baru dalam masalah agama. Harus taat kepada Rasul juga ulul amri. Dan kita harus taat kepada ulul amri. Nah, yang ikut, yang taat kepada Rasul itu maknanya dia. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum, maka apabila kamu saling berselisih fi syai'in, dalam suatu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, apabila kamu itu beriman kepada Allah dan beriman kepada al-yaumul akhir, hari kemudian. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, hal itu lebih baik dan lebih bagus takwilnya. Nah, di sini ulama, siapa itu ulul amri? Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi, Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi, Ibnul Arabi, dari ulama Malikiyah, Al-Maliki, ketika ditanyakan tentang ulil amri minkum, nah, beliau ditanyakan, hal hum al-umara'u amil ulama? Apa itu ulul amri? Wahai Abu Bakar Al-Arabi, Ibnul Arabi, siapa itu? Apakah mereka itu ulul amri itu al-ulama, al-umara atau al-ulama? Apa jawaban beliau? Nah, as-sahihu ini, yang benar menurut pendapat saya, bahwasanya ulul amri itu adalah al-umara wal ulama jami'an. Jadi umara wal ulama itu semuanya ulul amri, kata Ibnul Arabi. Kemudian beliau berkata, lanjutkan, ammal umara'u fa li'anna aslal amri minhum wal hukmu ilaihim, fa li'anna aslal amri minhum wal hukmu ilaihim. Adapun para umara, nah, karena perintah pertama itu dari mereka asalnya, dan dikembalikan juga kepada mereka segala hal yang berkenaan dengan kenegaraan. Wa ammal ulama, adapun ulama, fali anna su'alahum wajibun muta'ayyinun 'alal khalqi, karena bertanya kepada ulama itu wajib hukumnya kepada semua makhluk, termasuk para umara. Jadi kalau para umara itu ada masalah apa, bertanya kepada ulama. Makanya presiden di Indonesia juga itu tidak berani membuat fatwa sebelum bertanya ke MUI. Maka ulama-ulama yang bergabung di MUI dan apa yang legislatif, eksekutif, itu semuanya umara. Kata Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi. Nah, ikhwani, kemudian di antara hadis-hadis lain, nah ini makanya hadis ini yang tidak ada, dan hadis ini biasanya tidak diucapkan Rasulullah sebelum wafat beliau. Nah, di antaranya yang saya tulis di kertas itu, yang saya nukilkan di sana, yaitu sabda Rasulullah, hadisnya panjang, itu saya potong. Innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf, bukan fil maksiyah, bukan ketaatan dalam hal maksiyah. Hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Itu ada sababul wurud ucapan Rasulullah ini, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya ada seorang disuruh memimpin suatu syariah, perang kecil-kecilan. Kemudian dia berkehendak menyuruh bala tentaranya itu untuk mengumpulkan kayu bakar. Dia mengatakan bahwasanya kalian harus taat kepadaku sesuai dengan sabda Rasulullah, ya kan. Nah, akhirnya dikumpulkanlah kayu bakar itu dan dibakar. Ketika membara, nah, dia itu mau memerintahkan bala tentaranya itu untuk masuk ke api tersebut. Jadi kayu yang membara itu. Akhirnya masing-masing dari bala tentara itu melihat satu yang lain sambil berkata, kita kan suruh taat kepada Rasulullah, kok mau taat kepada ini masuk api neraka. Akhirnya ketika itu dilaporkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah berkata, kalau seandainya kalian masuk ke dalam, tapi api itu dalam ceritanya api itu terus padam, padam api itu.
Nah, kemudian diceritakan Rasulullah, kalau seandainya kalian masuk ke api neraka itu, niscaya kalian akan masuk ke dalam api neraka. Kalau masuk dalam api yang membara itu, kayu bakar yang membara, kalian akan masuk dalam api neraka. Terus berkata Rasulullah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu, taat itu dalam hal yang al-ma'ruf lawannya al-ma'siyah. Nah, terus kemudian di hadis dari Ibnu Umar juga Rasulullah bersabda radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, 'alal mar'il muslim as-sam'u wat tha'ah. Kepada orang muslim hendaklah wajib dia mendengar pemimpin dan taat kepada pemimpin. Fima ahabba wa kariha. Baik ketaatannya itu kepada suatu hal yang dia senangi atau dia benci. Dia senangi atau dia benci. Seperti kita kan tidak tahu apa-apa kalau urusan TKA yang masuk ke Indonesia itu kita urusan dunia. Kita benci, nggak suka. Sudah, fima ahabba wa kariha. Nah, selama illa an yu'mara bi maksiatin, kecuali kalau dia itu seorang muslim itu diperintahkan untuk melakukan maksiat. Fa in umira bi maksiatin, kalau dia diperintahkan untuk melakukan maksiat, fala sam'a wala ta'ata, maka tidak boleh didengar dan tidak boleh taat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian ada hadis juga riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi alaihi salatu wasalam, Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillahi azza wa jalla. Tidak ada satu ketaatan terhadap seorang makhluk dalam urusan berbuat maksiat. Nah, kepada Allah azza wa jalla. Ikhwani fillah. Nah, sampai di sini dulu kajian kita sore hari ini. Insyaallah kalau ada keterangan lainnya tentang wasiat dengan terhadap taat kepada ulil amri, insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Mari kita akhiri lekon ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.